Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryanto dengan NPM 20172. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengecatan jasad renik sebagai salah satu syarat tes awal untuk aplikasi mikrobiologi industri. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa topik mengenai pengecatan jasad renik. Yang pertama itu adalah saya akan menjelaskan tentang pengecatan jasad renik, prinsip dari pengecatan jasad renik itu sendiri, dan beberapa jenis-jenis metode pengecatan jasad renik. Kemudian saya akan menjelaskan apa itu fiksasi dan jenis-jenis atau cara dari fiksasi. Kemudian ada bentuk-bentuk bakteri, dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang bakteri gram positif dan negatif, apa saja perbedaannya. Nah, yang pertama itu adalah pengecatan jasad renik itu sendiri. Pewarnaan mikroorganisme pada dasarnya adalah prosedur mewarnai mikroorganisme dengan zat warna yang dapat menonjolkan struktur tertentu dari mikroorganisme yang ingin diamati. Prinsip dasar dari pewarnaan ini adalah adanya ikatan ion antara komponen seluler dari bakteri dengan senyawa aktif dari pewarna yang disebut dengan kromogen. Terjadinya ikatan ion ini karena adanya muatan listrik baik pada komponen seluler maupun pada pewarnaan. Kemudian untuk jenis-jenis dari pewarnaan itu sendiri, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang 5 metode pewarnaan. Itu ada pewarnaan sederhana, pewarnaan diferensial atau gram, pewarnaan Hazel-Nielsen, pewarnaan spora, dan pewarnaan negatif. Nah, yang pertama itu pewarnaan sederhana. Pewarnaan ini merupakan metode pemberian warna pada jasad renik dengan menggunakan larutan tunggal, suatu pewarna pada olesan yang sudah difiksasi. Warna bakteri yang biasa digunakan itu ada methylene blue, kemudian ada basic fuchsin, dan kristal violet. Nah, kemudian untuk pewarnaan diferensial atau pewarnaan gram. Pewarnaan ini adalah metode empiris untuk membedakan spesies bakteri menjadi dua kelompok, yaitu ada gram positif dan gram negatif. Kemudian yang ketiga itu ada pewarnaan Zell-Nielsen atau juga biasa bisa disebut dengan pewarnaan tahan asam. Pada pewarnaan ini digunakan hot strain atau biasa juga disebut Zell-Nielsen. Bakteri tahan asam akan berwarna merah karena menyerap warna karbol fuchsin yang dipanaskan. Pada saat pemanasan, dinding sel bakteri yang memiliki banyak lemak biasanya membuka, sehingga ketika dilakukan pewarnaan akan terserap, namun tidak dapat dilunturkan dengan asam alkohol karena dapat menutup dinding sel saat suhu normal lemak. Kemudian yang keempat itu ada pewarnaan spora. Pada pewarnaan ini itu dilakukan pewarnaan tertentu yang dapat menembus dinding tebal dari spora. Spora itu memiliki asam dupikolinat yang pada substansi ini itu tidak dapat ditemui pada sel vegetatif bakteri lain. Dalam proses pewarnaan, asam dupikolinat ini yang dimanfaatkan untuk diwarnai. Metode pewarnaan spora diantaranya itu ada metode Scovie-Fultron dan juga ada pewarnaan Domer. Yang terakhir ada pewarnaan negatif. Nah, pewarnaan ini menggunakan pewarnaan asam seperti negrosid, atau juga biasa menggunakan tinta India sebagai pewarna utamanya. Pewarnaan ini dilakukan pada bakteri yang sukar diwarnai dengan pewarna sederhana. Pewarnaan ini tuh bertujuan untuk memberi warna gelap pada latar belakang bakteri dan tidak memberi warna pada si sel. Jadi dia hanya memberi warna pada latar belakang bakteri. Kemudian fiksasi. Fiksasi sendiri fiksasi sendiri itu merupakan proses fisiokimia di mana sel atau jaringan itu difiksasi secara kimiawi. Nah,
Terdapat dua jenis fiksasi. Yang pertama ada fiksasi cara kering dan juga yang kedua ada fiksasi cara basah. Fiksasi cara kering ini dilakukan dengan dipanaskan dengan spiritus atau dipanaskan di atas uap air. Sedangkan untuk cara basah dilakukan dengan merendam gelas benda yang telah diberi kuman atau bakteri ke dalam alkohol, formalin atau zat-zat kimia lainnya. Kemudian ada bentuk-bentuk dari bakteri. Nah, secara umum bentuk bakteri itu terdiri atas tiga. Itu ada kokus, basil, dan Spirilia. Untuk bentuk kokus sendiri itu atau bisa kita sebut juga bentuk bulat. Nah, bentuk dasar dari bakteri kokus ini adalah bulat. Kemudian untuk basil sendiri itu berbentuk batang dan Spirilia itu berbentuk spiral. Kemudian ada bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Apa sih perbedaan antara bakteri gram positif dan bakteri gram negatif? Bakteri gram positif adalah bakteri yang mempertahankan zat warna gram A yang mengandung kristal violet sewaktu proses pewarnaan gram. Bakteri jenis ini akan bakteri gram positif akan berwarna ungu di bawah mikroskop, sedangkan bakteri gram negatif akan berwarna merah atau merah muda. Karena bakteri gram negatif eh, dapat melunturkan warna ungu, kemudian mengikat cat gram D sebagai warna kontras. Bakteri gram negatif adalah bakteri yang dinding selnya menyerap warna merah dan memiliki lapisan peptidoglikan yang tipis. Sedangkan bakteri gram positif adalah bakteri yang dinding selnya menyerap warna violet atau ungu dan memiliki lapisan peptidoglikan yang lebih tebal. Golongan bakteri menjadi gram positif dan negatif adalah berdasarkan perbedaan komposisi dinding selnya. Bakteri gram positif yang saya sebutkan sebelumnya, dinding selnya itu susunan utamanya adalah terdiri dari peptidoglikan, sehingga terbentuk dinding sel yang kaku. Sedangkan untuk bakteri gram negatif itu untuk peptidoglikannya itu jumlahnya lebih sedikit. Maka dari itu komposisi pada dinding sel ini yang menyebabkan perbedaan ketahanan antara bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.